Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan telah berhasil memancing amarah sosok klan Yuanzhen yang ada di depannya. Sehingga dia mulai bertindak serius. Segera dia juga mengeluarkan sebuah benda yang memancarkan tekanan yang sangat kuat dan meletakkannya di telapak tangannya. Saat berikutnya benda itu berubah menjadi armor tangan yang tebal dan terkondensasi di lengannya. Armor itu dikelilingi oleh energi hitam dan seseorang dapat merasakan energi iblis yang terkuat yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini perlahan lengan sosok itu terangkat. Lalu aura iblis dari tangan sosok itu mulai menyebar. Dan di belakangnya tampak bayangan seperti monster. Dia perlahan mengepalkan kelima jarinya. Sehingga energi hitam yang kuat mengeluarkan suara mendesis. Dan tiba-tiba kekuatan dahsyat memenuhi tinjunya. Pada saat ini sosok itu segera menatap Xiaoyan dengan gas. Dan sudut mulutnya terus terangkat. Klan Yuanzhen memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Dan kami dapat menghindari segala jenis serangan. Namun cepat atau lambat, ras ini akan punah. Terdengar suara dari sosok di kejauhan. Menurutnya armor tangan iblis kuno itu bisa dengan mudah membunuh Xiaoyan. Ketika mendengar kata-katanya, Xiaoyan berpikir di dalam hatinya dan meyakini ketika sosok itu masih hidup. Klan Yuanzhen masih ada di dunia tanpa batas dan belum punah. Saat melihat benda itu berubah menjadi armor tangan iblis kuno di lengannya, Xiaoyan teringat dengan metode baju besi dewa. Dia sebenarnya tidak yakin. Namun sejauh yang dia tahu, kehancuran dunia tanpa batas karena invasi yang dilakukan oleh Taisu. Namun seperti yang dikatakannya, pada akhirnya klan Yuanzhen juga akan punah. Yang membuat Xiaoyan bingung adalah benarkah karena kehancuran dunia tanpa batas inilah yang membuat klan Yuanzhen dimusnahkan. Xiaoyan terus mencoba memahaminya. Dan dia juga dapat merasakan seiring kekuatannya meningkat. Tubuh fisiknya juga menjadi semakin kuat. Dia berpikir jika seluruh anggota klan Yuanzhen memiliki kekuatan seperti ini. Bahkan jika dunia tanpa batas berperang, maka seharusnya kekuatan tempur mereka akan sangat menakjubkan. Lalu bagaimana Taisu dapat menghancurkan mereka? Xiaoyan merasa proses penghancuran dunia tanpa batas pasti tidak sederhana di permukaan. Dan sepertinya ada rahasia yang belum diketahui. Sehingga pada akhirnya berujung musnahnya dunia tanpa batas dan klan Yuanzhen. Namun yang lebih difikirkan Xiaoyan saat ini adalah bagaimana caranya menghadapi perasaan penindasan dari sosok yang ada di hadapannya. Dia merasa warisan yang sempat dikatakan wanita misterius sebelumnya memang benar. Adapun senjata yang digunakan oleh klan Yuanzhen tidak hanya kuat, namun itu juga bisa diubah tampilannya. Aku telah memberimu cukup waktu untuk bersiap. Tetapi sepertinya kau tidak punya trik lain. Jadi bersiaplah untuk mati. Jika kau menghancurkan kerangka, maka kau harus menggantikannya. Total ada 9 kerangka di sini. Penguasa istana mengatakan bahwa jumlahnya hanya boleh tetap dan tidak boleh berkurang. Jadi kau harus mati hari ini. Setelah selesai berbicara, dia melihat 5 jari pada armor tangan iblis kunonya. Dia segera mencubitnya dengan keras lalu seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi warna hitam. Dan dia segera melangkah maju. Dalam sekejap mata, pukulan berisi energi hitam menyelimuti Xiaoyan. Dia merasa bahwa pukulan itu tidak lagi bisa digambarkan sebagai gunung yang luas dan mengejutkan. Melainkan itu seperti langit yang jatuh ke atas kepalanya. Tampak sebuah tangan hitam raksasa menutupi langit dan matahari. Tekanannya seperti akan menghancurkan tubuh dan jiwa Xiaoyan menjadi satu. Xiaoyan mengerutkan keningnya merasakan tekanan dari pukulan ini. Sebelumnya dia tidak pernah merasakan pukulan seperti ini. Dan sekarang dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi pukulan ini. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki benda warisan yang kuat seperti tangan iblis kuno, namun lengannya adalah warisan dari yang mulia. Dan tentu saja itu tidak lebih lemah dari tangan iblis kuno.
Xiaoyan hanya harus menggunakan seluruh kekuatannya agar benar-benar dapat bersaing dengannya. Tentu saja Xiaoyan masih memiliki 6 kekuatan sumber dunia yang terdiri dari 3 jantung api dan 3 jantung guntur. Saat berikutnya kedua kekuatan sumber ini meledak. Tubuh fisik Xiaoyan segera mengembang hingga 3.000 kaki dan energi serta darahnya juga naik ke puncak. Namun meski begitu, di bawah kekuatan tangan iblis kuno, kesenjangan kekuatannya masih terlalu besar, sehingga Xiaoyan menggunakan kekuatan 6 keinginan lagi. Ini juga memungkinkan kekuatan Xiaoyan untuk terus meningkat dan mampu mendongkrak tubuhnya mengembang hingga 3.500 kaki. Jika dibandingkan dengan 82 tinju para dewa, maka 7 pukulan dewa pembunuh akan memberikan dampak yang lebih besar dan bisa dianggap lebih cocok digunakannya dalam pertempuran ini. Bagaimanapun keterampilan ini dapat menggabungkan seluruh kekuatannya, sehingga meningkatkan kekuatan pukulan Xiaoyan ke batas ekstrim. Xiaoyan telah melakukan persiapan yang cukup di pertempuran sebelumnya. Jika dia tidak bisa menang dalam tantangan ini, maka dia akan kesulitan di tantangan selanjutnya. Saat ini kekuatan lawannya memang agak berlebihan. Namun sosok ini tidak jauh lebih baik dari lawannya sebelumnya. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Quan Ji, namun lawannya sekarang memiliki tubuh keabadian fisik. Dan Xiaoyan yang juga merupakan tubuh keabadian fisik tetap kewalahan menghadapinya. Dan sejauh ini dia tidak memiliki keunggulan sama sekali. Saat berikutnya tangan Xiaoyan yang mengandung api dan guntur mulai bertabrakan dengan tangan iblis kuno yang dipenuhi warna hitam. Terlihat di udara tangan iblis kunonya dengan cepat mendekat ke bawah. Itu seperti jurang alami dan keduanya tampak seperti dua bintang yang bertabrakan dengan kecepatan luar biasa. Kecepatan kedua belah pihak yang terkesan lambat namun sebenarnya itu sangat cepat. Xiaoyan segera meraung keras. Dia akhirnya memutuskan menggunakan kekuatan pukulan ini secara maksimal untuk pertama kalinya dengan tubuh fisiknya. Xiaoyan sebenarnya tidak berusaha untuk memenangkannya, tetapi dia hanya berharap bisa menang tangkapan pukulan dengan iblis kuno itu. Bagaimanapun dia sebenarnya tidak yakin dapat mematahkan pukulan yang memiliki tekanan menghancurkan langit ini. Saat berikutnya tinju keduanya bertabrakan satu sama lain. Xiaoyan menahan tinju yang turun dari langit dan pasir lembut di tanah memberikan sedikit dukungan kepadanya. Namun gaya semacam ini tidak berpengaruh pada kekuatan tabrakan. Suara ledakan terdengar dari kedua pukulan itu. Terlihat api dan guntur mengalir deras di 7 pukulan dewa pembunuhnya. Saat ini Xiaoyan mencurahkan semua kekuatan api dan guntur pada pukulannya. Dia merasa tidak perlu untuk menahannya. Apalagi konfrontasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Dan dia harus memaksimalkan kekuatannya. Sementara itu tangan iblis kuno yang mengandung energi hitam melepaskan energi hitamnya yang terus-menerus menyembur dengan deras. Dan meledak inci demi inci di tinjunya. Tentu saja tujuan terpentingnya adalah menghancurkan Xiaoyan. Dalam hal kekuatan sebelumnya, sebenarnya Xiaoyan berada dalam posisi yang dirugikan. Mengenai apakah dia bisa menerima pukulan ini sepenuhnya, Xiaoyan juga tidak begitu yakin. Saat melihat pemandangan ini, Zhonggu dan yang lainnya bahkan tampak lebih cemas. Mereka sudah pernah melihat pertempuran Xiaoyan yang seperti itu. Apakah itu di level 10.000 atau sekarang? Pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Adapun Long Biao yang memimpin pertempuran sebelumnya masih menghilang di dalam pasir kuning. Sedangkan ekspresi Sisio terlihat sangat jelek saat ini. Dia selalu merasa bahwa Xiaoyan selalu terobsesi dengan penyamarannya dan seolah-olah tidak punya kekuatan untuk melawan. Namun selain menyembunyikan kekuatannya, yang tidak disangka Xiaoyan adalah bahwa Xiaoyan juga memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Sementara itu di suatu tempat di gurun pasir kuning ada seorang wanita cantik. Rambutnya diikat dengan jepit rambut emas. Dia memiliki tanda merah di antara alisnya. Terlihat juga ada 2 manik spiritual yang indah digantung di telinganya. Dan rok putihnya berkibar sehingga memberikan sentuhan perasaan yang luar biasa. Jika dia bisa mengalahkan Quan Ji, maka dia seharusnya dapat menghancurkannya. Tampaknya dia bisa mendapatkan bantuan dari roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Sepertinya itu juga tidak akan ada habisnya. Apa sebenarnya identitasnya? Apakah dia benar-benar orang itu?
Sejauh yang aku tahu, Shizun dan Yang Mulia telah sama-sama mati. Namun semua ini akan masuk akal jika mereka berdua bereinkarnasi. Aku akan terus mengasihaninya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, maka aku yang datang untuk menyelamatkannya, ucap sosok Yuyan sambil menyilangkan tangannya di depan dadanya, yang membuat auranya semakin penuh dengan kebanggaan dan juga semakin menonjol. Saat ini sudut bibir merahnya juga mulai sedikit terangkat. Sementara itu ada lapisan gelembung udara yang menyelimuti udara hitam, dan nyala api serta guntur menyapu seluruh ruang di sekitarnya. Angin dan pasir di sini menderu semakin kencang, hingga badai tornado menutupi langit dan matahari. Semua orang dapat menyaksikan guntur bergemuruh, dan api menyembur keluar saat diselimuti oleh udara hitam. Saat ini pemandangannya benar-benar seperti sumur malapetaka. Namun ruang di sini tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi atau keberuntungan selama pertarungan antara keduanya. Situasi ini berada di luar imajinasi, dan mungkin ruang ini adalah pecahan yang tercipta dari sungai waktu yang panjang, sehingga ruang di sini tidak bisa diukur dengan akal sehat. Saat berikutnya pukulan keduanya saling bertabrakan selama lebih dari 10 nafas. Tabrakan itu tanpa henti menyemburkan api dan guntur. Energi iblis hitam yang bergejolak dari tinju klan Yuansen juga terjalin dan saling melahap satu sama lain sebelum akhirnya meledak. Kau dapat menggunakan trik apapun yang kau miliki. Namun di bawah tangan iblis kunoku, semua senjatamu hanya akan sia-sia. Ucap sosok itu berbicara dengan dingin. Kekuatan warisan klan Yuansen memang terbukti dengan sendirinya. Yang paling penting adalah pada saat tubuh klan Yuansen mengembang hingga ribuan kaki, maka tangan iblis kuno juga dapat mengembang. Hanya dengan cara inilah tangan iblis kuno dapat sejalan dengan seni bela diri yang diwarisi oleh klan Yuansen. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara tajam yang datang dari tangan Xiaoyan. Itu langsung runtuh hanya sesaat setelah konfrontasi singkat. Terlihat daging dan darah di tangan Xiaoyan meledak. Jika ini terus berlanjut, maka Xiaoyan tidak dapat menghindari kekalahan. Darah dan dagingnya berceceran, pemandangan ini benar-benar sangat mengerikan. Xiaoyan mengatupkan giginya. Namun ketekunan di matanya sama sekali belum memudar. Xiaoyan tidak memiliki warisan langsung dari klan Yuansen. Namun seiring waktu berjalan, dia bertemu dengan wanita klan Yuansen yang memberinya sepenggal keterampilan. Dengan pemahamannya sehingga dia memiliki kemampuan 82 tinju para dewa dan merubah ukuran tubuhnya. Tentu saja untuk menghadapi klan Yuansen bintang 10, dia tidak bisa lagi mengandalkan keterampilan itu. Sebenarnya Xiaoyan juga masih memiliki baju besi dewa yang telah dimodifikasi oleh sosok Nori. Sebelumnya Xiaoyan juga memiliki baju besi dewa yang telah dimodifikasi. Saat berikutnya cairan hitam dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Bahkan baju besi dewa ini masih dapat terkondensasi ke tubuh raksasanya yang setinggi 3.500 kaki. Warna armor ini juga bisa berubah seiring dengan warna apinya. Xiaoyan segera menuangkan kekuatan jantung api ke dalam armor secara gila-gilaan. Sehingga armor yang membalut kepalan tangan Xiaoyan ini mengeluarkan kekuatan api yang lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk mengalahkannya. Saat Xiaoyan menggunakan kekuatannya lagi, itu mengejutkan sosok klan Yuansen yang ada di hadapannya. Meskipun demikian, tangan iblis kuno masih memancarkan aura iblis yang kuat dan terus menekannya. Namun saat ini Xiaoyan hanya memiliki kemampuan ini yang berdasarkan kekuatannya sendiri. Adapun yang lainnya, dia akan bergantung pada Pagoda Emas dan bahkan pada roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Setiap kali dia menghadapi situasi penekanan ini, maka itu akan menguras banyak darah dan kekuatan keabadiannya. Adapun kekuatan dari jantung api dan guntur ini juga merupakan perpaduan dari banyak kekuatan. Hanya dengan begitu Xiaoyan bisa bersaing dengannya. Kekuatanmu masih lemah dan kekuatanku semakin kuat. Inilah perbedaan di antara kita. Meskipun aku tidak sebaik klan Yuansen di alam leluhur, namun aku juga telah mencapai alam leluhur setengah langkah. Bagaimanapun kau bukanlah lawanku. Jika kau bisa mati di tangan iblis kunoku, maka itu merupakan suatu kehormatan bagimu. Ucap sebuah suara yang bergema di seluruh area ini. Meskipun baju besi dewa Xiaoyan memberikan tingkat pertahanan tertentu,
Tetapi seperti yang dikatakan sosok wanita asli itu bahwa kekuatan Xiaoyan semakin melemah karena konsumsi energi dan darahnya sangat besar. Saat berikutnya konfrontasi antara keduanya terjalin lagi. Dan terlihat baju besi dewa di kepalan tangan Xiaoyan mulai runtuh. Dia tidak menyangka walaupun menggunakan baju besi dewa yang telah dimodifikasi, daging dan darahnya masih meledak lagi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Daging dan darah yang hancur itu tampak seperti sutra. Kemudian tulang putih di bawah daging dan darahnya terlihat dengan jelas. Meski begitu Xiaoyan tetap tidak menarik lengannya. Dan pukulannya masih bisa bertahan sesaat. Namun jika sudah tidak mampu lagi bertahan, maka dia masih bisa menggunakan keberuntungan dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Bagaimanapun dia akan memberikan Xiaoyan keberuntungan sebanyak 3 kali. Dan dia baru menggunakannya sekali saat melawan Wang Ji di Istana Zi. Jika aku ingin menang sekarang, sepertinya aku harus menggunakannya lagi. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dan merasakan kesenjangan besar pada kekuatan fisik di antara mereka. Sebenarnya bintang ekstra di mata inilah yang menyebabkan Xiaoyan tidak bisa menandinginya. Tentu saja inilah yang disebut warisan seni bela diri. Dia juga memiliki senjata yang sangat besar. Dan itu dapat menyesuaikan ukuran tubuh klan Yuanzhen dan meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Pada saat ini Xiaoyan mulai berpikir bagaimana caranya mendapatkan senjata itu. Dia hanya merasakan jika ini ilusi, maka dia tidak bisa mengambil apapun di sini. Bahkan jika itu sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatannya, maka semua yang dilakukan akan sia-sia. Namun tidak peduli apakah dunia ini nyata atau palsu. Setidaknya dia tetap harus melewati semuanya dahulu. Xiaoyan juga berpikir jika dia kalah, maka dia akan tetap kalah. Sebenarnya kelelahan bukanlah hal yang buruk. Hanya saja Xiaoyan tidak akan mendapatkan banyak informasi yang berguna. Dalam pertempuran ini, dia dapat melihat sedikit pemahaman tentang warisan seni bela diri klan Yuanzhen. Tentu saja Xiaoyan masih berharap mendapatkan keterampilan bertarung dari klan Yuanzhen. Setidaknya hal-hal yang dapat menyerahkannya. Namun Xiaoyan tidak yakin dengan apa yang dikatakan Cimi sebelumnya. Jika tempat ini palsu, maka alam Dewa Iblis Abadi memberikan tugas untuk memasukinya. Dan juga memberikan misi membunuh 3 penguasa istana. Bagaimana dengan perampasan harta karun? Jika dipikir-pikir lagi, baik apa yang tidak masuk akal, maka aku harus memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang seni ilusi. Mungkin semua jawabannya ada di sini. Dan hanya tahanan roh yang bisa memberikan jawaban yang sebenarnya. Di dalam situasinya yang sudah tidak menguntungkan, Xiaoyan masih bisa memikirkan hal-hal ini. Saat berikutnya seluruh daging dan darah di lengannya langsung runtuh dan hancur meledak. Klan Yuanzhen asli sialan. Semuanya pantas mati. Kalian jelas-jelas menggunakan kekuatan klan Cimi kami, kata-katanya penuh dengan kebencian terhadap klan Yuanzhen. Sepertinya klan Yuanzhen dan klan Cimi pasti memiliki ketertarikan yang tidak dapat dipisahkan. Apalagi saat pertama kali Xiaoyan bertemu Cimi. Tubuh dewa asli Xiaoyan juga dikuasai oleh klan Cimi. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kami memiliki obsesi yang lebih kuat terhadap dewa sekarang. Mereka hampir tidak dapat melepaskan dunia asli manapun. Jika tubuh klan Yuanzhen diambil darinya, maka secara alami tidak berbeda dengan kematian. Perkataan Cimi itulah yang membuat Xiaoyan semakin panas. Dia terus bertanya-tanya apa sebenarnya hubungan antara Cimi dan dirinya. Hanya saja dia mengetahui informasi ini melalui pencarian jiwa sebelumnya. Namun kenangan orang-orang ini terjebak di dalam tahap keberadaannya, sehingga dia tidak dapat melihat kenangan masa lalu mereka secara utuh. Jika saja Xiaoyan dapat menembus semua ingatan Raja Iblis Faihong, maka dia pasti akan mengetahuinya. Pada saat ini hanya tulang putih di lengannya saja yang tersisa, dan dia sudah tidak bisa lagi menerima pukulannya. Menyadari situasinya sudah sangat mendesak, Xiaoyan terus berencana untuk menggunakan keberuntungan yang diberikan oleh roh dunia abadi dan iblis. Apapun yang terjadi dalam pertempuran ini, setidaknya aku harus bertahan hidup. Meskipun aku hanya menggunakan pancaran di dalam pikiranku. Sampai saat ini Xiaoyan tidak percaya bahwa klan Yuanzhen di Istana Wu sebenarnya masih sangat kuat. Dia khawatir hanya keberadaan keabadian para dewa yang dapat menerobosnya. Dan di atas Istana Wu masih terdapat istana dari langit.
Kekuatan klan Cimi tidak perlu diragukan lagi. Namun bagaimana mereka bisa menghilang dari dunia ini? Pada saat ini Xiaoyan sudah memiliki keraguan yang sangat kuat. Pikirannya juga mulai bergerak sedikit dan bersiap menghancurkan kekuatan keberuntungan roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Sementara itu sesosok wanita cantik terus mendapati pertempuran di antara mereka. Saat ini mata indahnya sedikit menyipit. Sepertinya dia masih sangat percaya diri. Padahal dunia sudah berubah, dia masih sangat percaya diri. Apalagi sudah jelas dia akan berubah. Mungkinkah dia ingin menggunakan kekuatan keberuntungan roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis? Tidak, aku harus menyelamatkan sang pangeran dengan kecantikan. Jika dia dibiarkan membunuh sendirian, maka aku tidak akan punya kesempatan untuk mendekatinya. Sekarang giliranku untuk tampil. Sosok cantik yang dibalut gaun putih ini, sosok cantik yang dibalut di bawah gaun putih dan memiliki bibir merah ini sedikit mengangkat sudut mulutnya. Terlihat lesung pipit muncul di wajah cantik itu. Segera sosoknya langsung menghilang. Dan saat Xiaoyan hendak menggunakan kekuatan keberuntungan, tiba-tiba tinju yang bergegas ke arahnya tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Segera ada cahaya dingin yang muncul dan ini seperti membelah dunia menjadi dua. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.